teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel Cak Motivator. Dan kali ini saya berada di kompleks pemakaman Waliullah Mbah Syekhona Khalil Bangkalan ya. Dan saya ingin bercerita atau berkisah sedikit tentang kisah Mbah Syekhona Khalil bersama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yaitu murid Mbah Syekhona Khalil, yang juga Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini adalah pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Secara umum masyarakat mengenalnya semacam itu, tetapi ada satu kisah yang sangat inspiratif di antara keduanya ini yang bisa menjadi inspirasi buat kita bagaimana adab kita mencari ilmu gitu ya. Adab kita terhadap seorang guru, dan bagaimana kita menempatkan posisi kita sebagai seorang teman ketika ada yang berguru kepada kita gitu ya. Nah, teman-teman, pada waktu itu Mbah Syekhona Khalil ini ingin menimba ilmu tentang hadis, dan yang memiliki ilmu hadis yang paling bagus saat itu adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Sehingga pilihan dari Mbah Syekhona Khalil ini adalah berguru ke Tebu Ireng Jombang, yang notabene adalah muridnya sendiri. Nah, disinilah kisah menarik itu terjadi ya. Jadi pada waktu itu Mbah Syekhona Khalil sudah datang ke Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Kemudian di sana disediakan kamar tersendiri, berbeda dengan para santri Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang yang lainnya. Nah, tidak segera ditemui oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ini menjadi sebuah pertanyaan buat Waliullah Mbah Syekhona Khalil ya. Kenapa tidak segera ditemui? Justru kenapa saya ditempatkan di kamar tersendiri? Ini bukan kamarnya santri. Kemudian semua keperluan Mbah Syekhona Khalil ini dipenuhi langsung oleh para santri yang lain. Jadi misalkan makan disediakan, kemudian minum juga disediakan, dan mencuci baju juga dicucikan para santri yang lain. Ya, diperlakukan sebagai layaknya seorang guru oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, dan tidak segera dimulai untuk belajar hadis itu. Ini yang menjadi pertanyaan buat Mbah Syekhona Khalil. Kemudian akhirnya bertemulah Mbah Syekhona Khalil ini ke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, dan waktu itu terjadilah dialog yang sangat mengharukan dan juga inspiratif gitu ya. Jadi waktu itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menerima Waliullah Mbah Syekhona Khalil ini, dan Mbah Syekhona Khalil bertanya kepada Hadratus Syekh, karena sekian lama di situ kok diperlakukan seperti itu. Saya ini ke Pondok Pesantren di Tebu Ireng Jombang ini hadir bukan sebagai gurumu, tapi sebagai santrimu untuk menimba ilmu hadis. Kenapa engkau perlakukan aku tidak seperti seorang santri? Kau perlakukan aku selayaknya seorang guru, padahal aku kesini kepentingannya adalah menjadi muridmu untuk belajar ilmu hadis. Kemudian Hadratus Syekh menjawab, bagaimana mungkin aku memperlakukan engkau guruku yang mulia dengan memperlakukannya sama dengan para santri? Tentu tidak mungkin aku melakukan seperti itu kepada seorang guru. Nah, teman-teman, dari dialog itu ada satu benang merah yang bisa kita tarik ya. Jadi bahwa pada dasarnya Waliullah Mbah Syekhona Khalil ingin berguru atau menimba ilmu tentang hadis kepada muridnya sendiri, yaitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, karena memang Hadratus Syekh lah yang memiliki ilmu hadis yang paling dapat diandalkan waktu itu ya. Jadi ya harus berguru pada muridnya akhirnya. Nah, tetapi bagaimana sikap etika seorang guru terhadap murid, kemudian murid terhadap guru, ini nampak sangat
berbeda sekali di sini ya. Jadi kita lihat bahwa sang guru Waliullah Mbah Syekhona Khalil ingin menimba ilmu hadis ke Hadratus Syekh, sehingga dia akan mengikuti setiap aturan yang ada di pondok pesantren Tebu Ireng Jombang, yaitu dia akan mencuci baju sendiri, mencari makan sendiri, mencari minum sendiri, dan tidur bersama dengan santri yang lainnya. Itu keinginan Waliullah Mbah Syekhona Khalil, karena dia ke Jombang, ke Tebu Ireng, statusnya bukan sebagai seorang teman, bukan sebagai seorang guru, tetapi sebagai seorang murid, sehingga dia akan melakukan hal-hal yang juga dilakukan oleh murid yang lainnya. Tetapi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sebagai murid beliau di Bangkalan, maka kewajiban sang murid untuk tetap memuliakan guru meskipun dalam posisi sedang menimba ilmu kepadanya. Jadi akhirnya disepakati bahwa Waliullah Mbah Syekhona Khalil boleh dan bisa menimba ilmu tentang hadis di pondok pesantren Tebu Ireng Jombang, asalkan mematuhi aturan yang dibuat oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di pondok pesantren itu. Yang aturannya adalah Mbah Syekhona Khalil harus tidur di kamar tersendiri, kemudian juga perlengkapan baju akan dicucikan oleh santri yang lain. Demikian juga untuk fasilitas makan dan minum akan disediakan oleh santri yang lain. Ya, akhirnya sama-sama saling menghargai. Kesepakatan itu yang diambil ya. Jadi tetap sebagai seorang murid, tetapi seorang murid tetap memperlakukan beliau sebagai seorang guru. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.